Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Awau, channel Aris Mantoro Surabaya. Kali ini saya akan sedikit menerangkan yang saya tahu ya, mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan tentang kenapa sih alasan komunis selalu dibuat untuk menjatuhkan orang atau menjatuhkan pemerintah setelah tahun 65. Seberapa bahayanya sih komunis? Ya itu sedikit pengetahuan dari saya. Komunis itu kan dimulai dari filosofi yang diterbitkan oleh Karl Marx sama ini Friedrich Engels dari Jerman. Atau waktu itu kan sebelum abad 19 wilayah Jerman itu meliputi Polandia, Austria, Jerman masih jadi satu wilayah, mungkin kerajaan. Jadi namanya Prusia. Jadi Karl Marx itu seorang filsuf atau sarjana sarjana filosofi yang sampai sekarang itu mungkin sangat mempengaruhi dunia, terutama pada awal abad ke-19, sejak berdirinya Rusia sampai mungkin tahun-tahun 70 lah. Tapi untuk tahun berikutnya, tahun 80, 90, saya rasa filosofi komunis sudah nggak begitu laku, tapi sering digunakan untuk menjatuhkan orang atau menjatuhkan pemerintahan. Seperti yang kita lihat saat ini kan selalu didengung-dengungkan komunis. Mungkin presiden kita Bapak Joko Widodo itu ya intinya kan supaya jatuh gitu. Kenapa kok selalu dipakai itu komunis itu, isu-isu komunis, padahal sebenarnya cara-cara mereka yang untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah itu sebenarnya cara-cara komunis. Jadi mereka kan punya cara agitasi, terus propaganda, fitnah. Nah kalau zaman sekarang mungkin ya hoax, itu kan fitnah ya. Agitasi itu menciptakan kondisi. Kalau orang komunis itu menciptakan kondisi kesusahan, nanti dimasuki filosofi komunis itu atau paham, kalau mungkin bahasa lainnya paham lah, yang memang paham komunis itu sangat berbahaya di mana sih? Karl Marx itu menganalisa kehidupan di abad-abad sebelum abad 19 itu kan masa-masa feodalisme itu. Terus di dalam feodalisme kan pasti istilahnya kondisi sosial itu boleh katakan masalah materi sebenarnya, dari materi. Jadi komunis itu ada dua pemikiran dasar tuh, materi dan dikotomi. Maksudnya apa sih materi? Jadi kehidupan sosial itu sebenarnya materi itu mungkin kalau zaman dulu ya, zaman masih agraris atau zaman feodal kan relatif agraris itu penguasaan materi, dalam ini sumber-sumber hidup tanah. Nah, kecenderungan manusia itu kan senangnya itu memonopoli, terus yang lainnya biasanya jadi dimonopoli ya, mungkin dari segi kepemilikannya. Terus si Karl Marx ini menulis situasi zaman waktu itu memang sangat mendominasi orang feodal untuk menguasai tanah, yang akhir-akhirnya kan nanti kalau orang biasa itu tidak bisa punya tanah, paling hanya nyewa itu. Nah, terus ditambah lagi Friedrich Engels juga sama. Kebetulan di Inggris ada Charles Darwin juga sekitar 18 berapa itu ya, itu juga menulis buku tentang evolusi. Itu juga sangat mempengaruhi tulisan Karl Marx, dibaca juga sama Karl Marx.
Nah ini dikotominya ditambah dengan ini apa, teori sebenarnya untuk teori hewan itu, Charles Darwin tentang ini loh apa, survival atau bertahan hidup hewan. Jadi siapa yang menang dia akan meneruskan keturunannya atau meneruskan klannya lah. Ya, itu sama Charles Darwin sama Frederick Engel tuh di teori itu dimasukkan juga ke manusia. Dia berpendapat sama juga manusia itu. Nah, akhir-akhirnya apa? Nanti kalau dikotomi itu kan terjadi pertentangan antara yang kaya dan miskin, antara penguasa dan yang rakyatnya, antara mungkin kalau zaman perburuan industri itu antara pemilik modal dan buruhnya. Itu jadi dikotomi dua selalu ada dua sisi yang apa, bermusuhan, bertentangan. Mereka berpikirnya seperti itu, bertentangan, terus harus kalau bisa itu harus memenangkan persaingan itu. Nah kalau pemikirannya mereka itu, terus kalau tidak sejalan harus dikalahkan artinya apa, dibunuh. Itu bahayanya di situ. Jadi lawannya atau dikotomi dari dua sisi kepentingan yang berbeda, mungkin katakan salah satunya feodal dan rakyatnya juga ingin survive. Dengan teori Darwin itu kan siapa yang menang dia akan melanjutkan istilahnya keturunannya atau klannya. Si Lenin itu menerapkan di Rusia pada tahun 1917 itu. Di sana juga apa, zaman feodal itu kan ada tsar atau raja dan rakyat. Kemudian bukunya Charles Frederick Engel serta Darwin, kesimpulan terakhir Karl Marx setelah Charles Darwin membuat buku tentang evolusi itu dibaca sama Vladimir Lenin. Terus mereka menerapkannya di Rusia, dan memang kenyataan di Rusia pun zaman feodal istilahnya semua materi itu kan memang dasar pemikiran kan materi sama dikotomi sosial. Jadi materinya jelas, dan waktu itu kan yang sumber kehidupan kan masih agraris ya, dikuasai sama kaum feodal atau kerajaan. Di Rusia itu setelah Lenin dan kawan-kawannya membaca bukunya Karl Marx itu, mereka menyimpulkan kalau di Rusia juga sama terjadi istilahnya terjadi ketidakseimbangan lah, katakanlah ketidakseimbangan, karena kan jelas di kerajaan kan sumber-sumber materi waktu itu kan agraris dikuasai oleh tsar atau keluarga kerajaan. Terus dia berpikir rakyat biasa nggak mungkin bisa maju kalau hanya mungkin jadi kuli atau penyewa tanah kan. Terus kebetulan waktu itu juga di Rusia kan sedang resesi juga, setelah ini baru saja telah terjadi perang Rusia sama Jepang, dan kemudian Rusia kalah. Rakyat resesi juga, tambah ini nggak percaya sama kerajaan, kekuasaan tsar itu dimanfaatkan oleh Lenin untuk mengebarkan pemikiran baru komunis itu. Dan mereka juga merasakan sekali apa yang katakan teorinya Darwin itu. Nah, sama Lenin itu terus istilahnya berontak untuk merubah keadaan sosial. Dalam ini kerajaan bentuklah komunis. Nah itu terus bahaya di mana komunis itu? Komunis itu kan dari dasar dikotomi itu dua kutub yang berkepentingan antara katakan
rakyat dan raja yang menguasai materi itu. Terus dia itu dengan teori Darwin tuh dua sisi yang katakan harus survive itu harus dimatikan, harus dibunuh. Kenyataan di Rusia itu dulu katakan kaum Bolshevik atau komunis itu pimpinan Lenin hanya sepertiga penduduk Rusia. Nah, bahayanya Mas, berarti 3/4-nya harus apa? Harus dibunuh. Bahayanya kan di situ. Jadi sesuatu yang bertentangan itu harus dibunuh. Terus di Indonesia pun mereka kebetulan paham komunis juga dibawa oleh orang Belanda, Snevliet apa siapa itu di Surabaya juga mengajarkan seperti itu. Pasti nanti kan kenyataan itu terjadi pembunuhan di mana-mana. Kalau di Indonesia kebetulan sudah Belanda lepas dari Indonesia, yang dianggap kaum yang menindas itu yang menguasai tanah di sini kan sudah nggak kerajaan, paling hanya mungkin nanti konflik-konfliknya itu dengan pemilik perkebunan yang mungkin tinggalan londol, terus pemilik pabrik, terus kebetulan kalau di Indonesia atau di Jawa itu yang relatif sejahtera atau punya tanah banyak kan ini Pak Haji gitu. Nah itu jadi sasaran komunis di Indonesia itu dimulai maksudnya sebelum tahun mungkin 1943 atau 42 mungkin, orang Belanda yang membawa ke Surabaya itu Snevliet kalau nggak salah dengan murid-muridnya, salah satunya Semaun, terus diteruskan ke Musso. Paham komunisnya itu diteruskan oleh Musso, terus diaplikasikan 1948 untuk berontak. Kenapa mereka berontak? Yaitu dari pemikiran komunis yang kehidupan ini ada materi sama dikotomi. Dikotomi maksudnya apa? Pertentangan dua kelompok atau dua kepentingan. Kalau di negara-negara feodal kan antara pemerintah atau raja atau kerajaan dengan rakyat jelata atau orang marginal lah. Jadi di Indonesia itu diaplikasikannya mereka menganggap kelompok mereka kan kelompok marginal atau rakyat biasa dengan katakan yang menguasai materi itu kan kelompok. Kalau zaman waktu 1948 itu kan materi dalam hal ini tanah ya, sumber kehidupan itu perusahaan-perusahaan mungkin tinggalan Belanda, terus sama orang-orang Indonesia yang atau orang Jawa yang waktu itu dianggap kaya, itu dianggap lawannya yang menguasai tanah. Katakan dalam dulu mungkin kan makanya banyak mungkin kiai atau haji yang dibunuh itu kan mereka anggap itu dari dikotomi dia lawannya yang menguasai tanah atau punya tanah banyak, rakyat biasa nggak punya. Itu mereka kan mau merubah struktur sosial itu biar katakan semua harus sama punya itu. Dalam hal ini mereka ingin memenangkan persaingan dalam kehidupan sosial yang seperti dipikirkan oleh Charles Darwin itu. Tapi dalam binatang itu untuk melangsungkan kehidupannya itu binatang itu kan harus bertarung, siapa yang menang itu yang akan melanjutkan turunannya. Nah komunis kan pakai itu dari dikotomi sama penguasaan materi atau materi. Jadi dua pemikiran itu yang dipakai. Jadi terjadi pemberontakan di Madiun. Siapa yang dibunuh? Ya yang dianggap musuhnya komunis, musuhnya pemikiran komunis apa? Ya orang-orang yang punya itu, termasuk para yai. Mungkin kalau ditambah lagi fitnah penguasa mungkin bupati atau gubernur atau lurah, bahkan lurah itu bisa dibunuh karena mungkin tidak setuju, karena prinsipnya mereka kan walaupun orang komunis sepertiga tidak apa-apa, berarti yang 3/4 diapakan?
berlawan dengan mereka dibunuh. Nah, itu bahayanya gitu. Terus saking bahayanya komunis itu, kalau untuk setelah tahun 65, bahaya komunis itu dipakai untuk menjatuhkan lawan-lawan politik, apalagi setelah terjadi tahun 1965 pemberontakan itu pun itu langsung dipakai oleh mungkin katakan kelompok tertentu atau pemerintahan Soeharto siapa lah ya, itu untuk menjatuhkan pemerintahan. Sekarang pun masih dipakai untuk menjatuhkan orang atau menjatuhkan pemerintah, padahal cara-caranya itu justru itu cara-cara komunis untuk menjatuhkan atau memenangkan apa ya, lawan politik itu. Cara menjatuhkan itu dengan propaganda, agitasi, fitnah. Nah, kalau yang pakai seperti ini ya sama dengan komunis, walaupun alasannya komunis. Jadi ya kita harus pandai-pandai juga. Kalau cara-cara yang benar kan ya sudah digariskan di perundangan kita, harus ada pemilu, itu pergantian kekuasaan atau perebutan kekuasaan ya lewat pemilu itu, bukan lewat jalanan dengan agitasi, demo, terus memberontak. Nah, itu kan bahaya juga. Itu cara-cara komunis tuh, untuk menghancurkan lawan politiknya. Sampai sekarang itu mungkin yang mudah-mudahan tahun-tahun depan nggak boleh dipakai cara-cara seperti ini, karena justru dengan kejelekan komunis yang sangat membahayakan untuk menuduh orang, menuduh pemerintah, itu kan kasihan. Terus apa ya, nggak dosa kita menuduh orang komunis atau pemerintah komunis, kan dosa juga, ada pertanggungjawabannya kan. Jadi mungkin ini penjelasan ini juga mungkin ada salahnya atau kurang jelas ya. Ini hanya sekedar yang saya tahu gitu. Sepertinya sih benar gitu. Yang saya tahu itu komunis seperti itu. Sehingga bisa dipakai untuk menjatuhkan orang itu. Dibilang orang ini punya paham komunis gitu. Tapi kadang-kadang yang bilang seperti itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh komunis. Fitnah itu kan komunis kayak zaman dulu tahun 65. Para petinggi militer itu dianggapnya orang yang berjuis, yang katakan hidup mewah, jadi difitnah seperti itu kan para jenderal itu. Jadi sebenarnya itu kan mereka tidak setuju dengan paham komunis, tapi fitnahnya kan kehidupan para petinggi kita itu berlebih-lebihan, sering pesta gitu. Jadi terus dibunuh karena lawan politik itu dikotomi tadi itu, yang lawannya itu harus lenyap. Itu bahayanya gitu. Jadi dari fitnah bisa membunuh orang banyak. Tapi mereka komunis juga punya prinsip, walaupun sepertiga idealnya yang komunis dalam satu negara kayak di Rusia, ya kita harus memenangkan. Kalau di Rusia seperti itu, jadi yang 3/4 kalau nggak setuju ya dibunuh itu. Jadi komunis itu banyaknya di situ. Mungkin kalau penjelasan saya kurang jelas atau mungkin salah ya mohon maaf. Mungkin hanya sekedar untuk untuk pengetahuan sedikit tentang apa itu tadi, dasar pemikiran atau filosofi atau falsafah komunis seperti apa sih, kok sampai kejam seperti itu. Yaitu mereka pakai filosofinya Karl Marx, Friedrich Engels, terus tambah lagi sama hasil penelitiannya Karl Marx tentang makhluk hidup, revolusi makhluk hidup, evolusi makhluk hidup, yang orang Inggris Charles Darwin. Dia menerbitkan buku, tapi untuk ini sebenarnya evolusi makhluk hidup untuk siapa yang bertahan hidup, itu untuk binatang bukan manusia. Tapi sama Karl Marx sama Friedrich Engels itu
diterapkan di manusia. Memang di manusia terjadi persaingan, tapi kan tidak harus membunuh. Kalau perintah agama, kalau ada dikotomi itu yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa sama yang rakyat, itu kalau perintah agama kan yang miskin harus sabar, yang kaya harus dermawan kan gitu. Bukan yang miskin harus memenangkan pertarungan sosial ini, yang kaya dibunuh, itu kan nggak boleh. Jadi sebenarnya kan di situ. Jadi perbedaan komunis sama agama kan itu. Jadi dikotomi dua kutub, katakan dua kelompok sosial yang kaya dan miskin, mungkin yang menjabat dan yang dijabat, atasan bawahan, terus yang punya pabrik, pemilik pabrik, pemilik modal, sama buruh, itu kan dikotomi. Jadi tapi kalau perintah agama Islam kan harus saling menyayangi, dan yang katakan di posisi satu sisi harus sabar, yang posisi yang lain yang berkuasa itu harus dermawan, itu kan gitu. Jadi saya juga kadang-kadang istilahnya kalau lihat di YouTube di mana itu kok kayaknya isu komunis dipakai terus sampai sekarang itu. Sebenarnya kita harus berpikir yang lebih modern. Itu kan udah usang zaman dulu, di negara-negara komunis saja udah nggak dipakai. Mungkin udah pada pinter-pinter kan, tidak mempermasalahkan dikotomi yang harus salah satu harus tumbang atau salah satu harus terbunuh, kan diambil tengah-tengahnya kan sekarang sudah sama kan gitu. Kalau lihat di postingan PKK, PKI terus kalau sampai kapan itu dibuat untuk menjatuhkan lawan politik? Sebenarnya udah nggak perlu itu. Jadi kayak ya yang dibuat alasan juga sudah nggak ada, saya rasa sudah nggak. Jadi kita pemikiran yang modern lah, jangan seperti itu, jatuhkan lawan politik pakai dikotomi yang diajarkan komunis. Sama aja kita yang komunis tadi pakainya juga ciri-cirinya pakai agitasi, propaganda, fitnah. Kalau sekarang hoak itu kan nanti bisa terjadi kekacauan ya, yang rugi siapa lagi kalau bukan kita semua. Mungkin ini sekedar sedikit pengetahuan saya tentang komunis itu, sama istilahnya menyikapi di media sosial kok atau di demo-demo itu selalu digembar-gemborkan komunis atau untuk menjatuhkan lawan politik. Itu mungkin pengetahuan saya ya, mungkin bisa jadi pengetahuan dikit lah untuk teman-teman atau saudara-saudara sebangsa dan serakyat. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada nggak setuju dengan apa yang saya katakan atau pengetahuan saya ini, ya silang aja komen. Itu santuy aja, santuy. Istilahnya ojo panas-panas, santuy. Cuma mungkin sekedar, mungkin banyak orang yang tahu atau tahu sedikit komunis seperti apa bahayanya. Yaitu bahayanya itu mereka memikirkan berfilosofi kehidupan itu materi sama dikotomi. Jadi dikotomi sosial di dunia memang terjadi sampai kapanpun ya, ada dikotomi, ada kaya miskin, terus penguasa yang rakyat biasa, terus pemilik modal sama buruh, itu kan. Terus kalau di Indonesia mungkin salah satunya juga pribumi dan non pribumi, karena diagamnya non pribumi lebih berhasil apa bagaimana kan, dikotomi juga itu. Tapi kalau dipertentangkan kan bisa bahaya juga. Dikotomi itu ya harus diambil tengah-tengah dengan falsafah Pancasila, harus saling menyayangi. Mungkin yang dikotomi katakan non pri dan pribumi, ya kurang pribumi juga nggak semuanya miskin, banyak yang di posisi istilahnya pemilik modal atau juragan ya, banyak juga.
Tapi kalau di Indonesia relatif sepertinya kalau dikotomi masalah pengusaha sama buruh itu kan mesti pribumi dan non pribumi itu. Padahal juga tidak semua non pribumi yang punya pabrik gitu. Itu mungkin sekian dulu pengetahuan dari saya, mungkin suatu saat bisa berguna, nambah pengetahuan dikit. Sekali lagi kalau maunya pengetahuan saya kurang atau mungkin tidak sesuai ya mohon dimaafkan, mungkin ya segini ini kemampuan saya. Sampai jumpa ya, sampai jumpa. Rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.